Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Valeria Aprilia Siregar dengan NIM 2401812 dari Prodi Teknik Logistik. Kali ini saya ingin berkhotbah dikarenakan adanya penugasan pendidikan agama Kristen, yaitu berkhotbah dalam topiknya adalah kerendahan dalam hati. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kerendahan hati. Dalam dunia yang sering kali mengajarkan kita untuk bersaing, meninggikan diri, dan mencari pengakuan, Tuhan memanggil kita untuk memilih jalan yang berbeda-beda atau berbeda jalan kerendahan hati. Sebuah jalan yang mungkin tidak populer, tetapi sangat berkenan di hati Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap hati yang menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 6 adalah, namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar dari itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan menyukai orang yang rendah hati karena mereka menggantungkan hidup sepenuhnya pada Allah. Ketika kita rendah hati, kita tidak sibuk meninggikan diri, tetapi kita belajar untuk mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 19 adalah, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk, redam, dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, teladan terbaik tentang kerendahan hati pada Yesus Kristus ada juga dalam Filipi 2 ayat 5-8. Seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat 5-8 adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah salah satu anak Allah yang merendahkan dirinya. Dia sudah menjadi manusia, tapi diutus dengan Allah. Bahkan ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa para umatnya. Ini adalah salah satu kerendahan hati Yesus Kristus yang sejati, melepaskan haknya demi kasih sayang kepada kita, umatnya. Ketika Yesus mencuci kaki muridnya, dia memberikan pelajaran berharga. Aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, seperti dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 15. Jika Tuhan semesta alam rela melayani, betapa lebihnya kita yang hanyalah hambanya harus memiliki kasih yang melayani dalam kerendahan hati. Bagaimana kita mempraktikkan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah mengakui Tuhan dalam segala hal, seperti di Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bangga atas keberhasilan kita, tetapi selalu serahkan pujian itu kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengutamakan orang lain. Seperti dikatakan Filipi 2 ayat 3 berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat itu mengartikan bahwa kita belajar mendengarkan, melayani, dan menghormati sesama tanpa mengharapkan imbalan. Itu adalah salah satu kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah belajar dari kegagalan. Orang yang rendah hati melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai alasan untuk menyalahkan orang lain. Kerendahan hati adalah kunci
untuk berjalan dekat dengan Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar dalam hidup kita. Tuhan Tuhan Yesus atau Tuhan Allah kita sendiri, mereka sangat rela untuk membantu kita untuk memproses kehidupan kita. Walaupun kita sering tidak mau ucap syukur kepada Tuhan, padahal Tuhan sendiri telah merelakan atau Tuhan Yesus sudah merendahkan hatinya untuk kita, umatnya, dan Yesus sendiri telah berkorban mati di kayu salib demi umatnya. Nah, dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ia meninggikan kamu pada waktunya. Itu adalah salah satu ayat yang paling saya renungi dalam hati saya. Karena kalau kita tidak kalau kita tidak rendah hati di bawah tangan Tuhan itu, ya kita tidak ada gunanya. Apalagi kita sebagai manusia ini harus selalu rendah hati, karena yang rendah hati itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Apalagi ya kita harus rendah hati lah pokoknya. Saudara-saudara Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah hidup dengan kerendahan hati? Dan yang kedua adalah, apakah saya sudah memuliakan Tuhan melalui cara saya dalam memperlakukan sesama? Saudara-saudara, mari kita meneladani Yesus Kristus yang rendah hati dan melayani dengan kasih. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekian khotbah saya ini. Jika ada ucapan saya yang salah, kiranya itu dimaafkan. Sekian dari khotbah saya ini. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia itu emang suka bersalah. Jadi ya tiap hari lah bersalah, dan itu menjadi dosa. Terima kasih. Semoga Pak Suka bisa menilai khotbah saya ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.